Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kal Crypto. Saya di sini ingin membantu kalian semua, untuk kalian yang masih pemula di dunia kripto, untuk kalian yang punya budget pas-pasan, untuk kalian yang cuman mampu spare dana kurang lebih 100 ribu, 500 ribu, mungkin satu bulannya 1 juta gitu kan. Karena banyak banget teman-teman saya, karena mungkin lihat story saya sering membagikan, saya update tentang Cardano, saya update tentang Solana, saya update tentang XRP gitu kan. Mereka pada tanya gitu, ya Yas, kalau main kripto 100 ribu, 200 ribu itu bisa nggak sih modalnya segitu? Soalnya aku cuman ada dana segitu gitu. Loh, ya nggak apa-apa dong. Saya dulu awal-awal juga mulainya segitu loh. Tapi gini teman-teman, banyak akhirnya mereka yang setelah saya bilang nggak apa-apa, mungkin karena mereka nggak bertanya lebih jauh, jadi ya sudah, saya biarin aja, saya nggak bimbing, ya apa urusan saya gitu kan, apa hak saya untuk harus membantu mereka gitu. Tapi akhirnya mereka semua banyak yang kapok karena mereka semua mainan micin gitu. Investasi di koin micin itu sangat-sangat membahayakan loh. Dari 100 mungkin ya yang bener ya paling cuma 5 atau 10 koin gitu. Bahkan 5 itu bisa dibilang banyak loh. Nggak semua koin micin bagus. Tapi kalau misalnya kalian posisi pingin bertaruh di koin micin, silahkan. Tapi minimalnya harus paham lah projectnya dari mereka tuh bagaimana gitu kan. Mereka nggak salah, mainan koin micin nggak salah. Yang salah adalah waktu mereka all in. Itulah mindset yang salah menurut saya. All in semuanya di koin micin. Begini, mungkin kalian banyak banget, di antara kalian juga ya, maksudnya yang masuk ke koin-koin yang masih belum jelas fundamentalnya, masih mengandalkan komunitas gitu kan. Sebentar ya, sambil ngerokok ya, biar kita santai aja dulu. Jadi mereka ngandalin komunitas gitu kan. Terus kalian mungkin terinspirasi dari TikTok yang mereka membagikan profit sampai puluhan ribu persen, 100 ribu persen gitu kan. Ya, ya nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Tapi itu kan satu di antara 10 koin yang mereka pamerkan yang itu berhasil. Cuman satu itu doang yang berhasil gitu. Coba tanyakan sama mereka yang gagal berapa. Itulah kenapa aku di sini tuh pengen membantu kalian gitu. Membantu kalian kalau koin itu banyak layernya. Ada layer satu, ada layer 2, ada layer 3, sampai layer 20. Setelah layer 20 akhirnya masuk ke layer koin micin. Kalau saya sih membaginya seperti itu, entah bagaimana, entah menurut kalian ini benar atau enggak, tapi saya sih mengklasifikasikannya seperti itu. Ada juga yang mereka pamer, kalau misalnya Solana gitu kan, pamer sudah profit puluhan ribu persen, 100 ribu persen. Ya tapi kalian harus percayalah kalau mereka holder tuh udah lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun loh. Pasti di atas itu. Nggak ada yang mereka hold terus 1 minggu, 2 minggu, naik sampai 10 ribu persen. Ya ada. Tapi nggak semua koin seperti itu. Ada yang 24 jam sampai tembus 1 juta persen juga ada loh. Kemarin ada loh. Tapi masalahnya kan satu banding sepuluhan ribu koin gitu. Terus kayak mereka yang pamer dapat ratusan ribu dolar gitu kan. Itu yang pertama kan faktornya kan karena mereka juga modalnya gede. Gimana kalau kita? Kita yang cuma modal 100 ribu, 200 ribu, kalau sampai miliaran bisa. Kayak Shiba Inu gitu ya. Shiba Inu kalau misalnya kita beli 100 ribu aja, 150 ribu waktu itu, 100 ribu, 150 ribu di bulan November 2020. Setahun kemudian sekarang jadi 1 triliun loh, hampir 1 triliun. Bisa, tapi kan kayak Shiba Inu tuh kan satu banding puluhan ribu koin lagi gitu kan. Nggak semuanya akan menjadi dari koin micin menjadi koin sultan tuh nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, ada. Tapi persentasenya kecil banget gitu. Terus kembali lagi ke yang ini, kayak mereka pamer Cardano profit sudah 400%, 600%. Karena mereka sudah holder panjang gitu, udah lama. Terus apa langkah selanjutnya nih? Apa langkah yang harus kita tempuh untuk bagaimana caranya membangun portofolio yang baik? Oke. Ini di sini ada beberapa koin yang sudah ini yang aku pilih ya. Ini terserah kalian.
Aku bukan financial advice ya kan, aku bukan penasihat keuangan kalian. Ini rekomendasi untuk saya sendiri, ini setelah saya riset sendiri. Terserah, kalian mau ikut saya silahkan, nggak ikut juga saya tidak peduli gitu kan. Kalian mau nyalahkan saya lebih tidak peduli gitu kan. Ini koin yang saya pilih dari saya investasi masuk ke dunia kripto tuh dari bulan Maret. Saya masuk di Binance Coin, saya masuk di Solana, saya masuk di Cardano, saya masuk di XRP. Ini layer satu semua ini. Layer satu semua. Kenapa? Karena fundamentalnya jelas. Oke. Terus saya masuk di Polkadot. Saya masuk di Shiba. Shiba Inu iya. Waktu itu saya masuk di bulan Maret. Shiba Inu tuh satu-satunya koin yang hoki saya tuh ya. Saya masuk di bulan Maret. Waktu itu saya masuk 500.000, profit sampai 35 juta. Ini salah satu yang paling fenomenal menurut saya nih. Terus saya masuk di Polygon, tapi sudah saya jual ya kan. Terus ini yang lagi saya tabung sekarang VeChain. Setiap ada duit saya nabung VeChain terus Phantom sama PancakeSwap. Jadi begini teman-teman, ini portofolio saya. Ini portofolio saya. Ini cuman yang ada di akun Binance ya, belum yang di toko kripto sama di Trust Wallet. Kalau portofolio saya adalah yang pertama itu koinnya adalah yang kita tabung itu layer satu. Ini malah mayoritas semuanya layer satu, ada Solana, ada XRP, ada BNB, ada Cardano. Dari empat ini tapi potensi dari 100% portofolio saya itu kurang lebih 40% sampai 50% itu dikuasai sama XRP. Kenapa? Karena saya percaya sama XRP dan saya XRP Army. Saya masuk di layer pertama lagi yang ada Solana. Saya Solana masuk di 20 koin sekitar. Ini lagi saya staking teman-teman. Ini lagi saya staking. Jadi kalau kalian holder, mungkin alangkah lebih baiknya kalian itu kalau misalnya kalian punya duitnya pas-pasan nih ya. Apa sih langkah-langkah untuk membangun portofolio yang bagus ya kan? Gini teman-teman, crypto tuh layernya ada layer satu, layer 2 sampai layer 20. Setelah layer 20 tuh koin micin. Hitungannya adalah layer micin dan itu yang masih belum benar-benar 100% kita pasti projectnya apa. Jadi gini, kalau saya untuk saran buat kalian adalah tentuin dulu 3 sampai 5 koin. 3 sampai 5 koin yang kalian benar-benar percaya projectnya bagaimana. Utamakan dari 3 tadi itu adalah 2 itu minimalnya adalah layer satu dan layer 2. Misalnya layer satu seperti ini, seperti Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Cardano, XRP, Polkadot. Ini layer satu semua. Ini layer satu. Sampai Polkadot ini layer satu. Kalau saya nih, menurut saya nih kayak Doge, Shiba itu bukan masuk layer 2 ya. Layer 2 tuh semacam kayak, kalau saya nih ya, menurut saya layer 2 tuh semacam Matic, VeChain, Phantom, ini Phantom ya kan, Theta, HBAR masuk, menurut saya masuk layer 3. Ini masuk layer 3. Jadi gini, layer satu sampai layer 5 kalau bisa sih semuanya harus ada. Malah kalau kalian pengen layer satu semua jauh lebih baik. Soalnya begini, ya investasi itu kan yang penting kan uang kalian yang kalian untuk masa depan tuh aman. Kenapa? Jangan sampai terjun ke micin semua ya teman-teman. Ini kalau yang saya pilih pribadi, ini yang saya tabung teman-teman ya. Yang saya tabung itu yang pertama ada Binance. Selain Binance ada Solana, ada Cardano, ada XRP. XRP saya proporsinya paling besar teman-teman. Karena saya XRP Army. XRP Army saya tuh sampai mungkin bisa dibilang 50% aset saya di kripto tuh XRP. Terus ada Polkadot, ya kan? Terus ada oh ini enggak, ini Shiba Inu itu saya masuk tapi waktu itu masuknya cuma 500.000 teman-teman. Dan sudah saya sempat saya TP dari 500.000 naik sampai 35 juta. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat fenomenal. Ini mungkin bisa dibilang adalah profit dari jumlah persentase ya, bukan dalam jumlah nominal. Itu paling besar. Kenapa? Karena ini hasilnya gede banget ini. Ini menurut saya tuh ini yang dari pernah saya punya itu ini yang presentasinya paling besar. Terus saya masuk Polygon. Tapi sebentar, Shiba Inu saya pernah jual sampai 35 juta modal 500.000.
Sudah pernah saya take profit sampai 35 juta, tapi masih ada sisanya, kurang lebih 8 juta koin. Kalau sekarang bisa dibilang 6 jutaan, mungkin 6 juta 8 jutaan harganya. Terus saya masuk ke Polygon, saya invest Polygon tapi sudah saya take profit ya kan. Ini masuk di layer 2 VeChain. VeChain ini saya nabung terus teman-teman. Nih menurut saya potensial sekali. Kenapa menurut saya potensial? Karena VeChain, saya pernah baca di berita kalau hampir semua kripto di Cina itu di ban, tapi kecuali VeChain. Cuman VeChain yang diterima di Cina, gila kan. Phantom, sekarang saya nabung Phantom juga. Jadi saya seadanya duit lah. Andekan minggu ini saya dapat 100 ribu, ada uang lebih 100 ribu, 200 ribu. Saya masuk Phantom, saya masuk VeChain. Ya seadanya duit lah. Nggak harus nunggu di harga bawah gitu kan. Kalau dapat harga bawah ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya sudah gitu. Niat saya nabung gitu kan. Saya masuk di Pancake Swap. Kita bahas Pancake Swap nanti ya. Karena ini ada sesi khusus. Kenapa saya juga terjun di micin? Karena Pancake Swap. Dari hasil staking. Jadi gini teman-teman, setelah kalian menentukan 3 sampai 5 koin yang mau kalian investasikan dalam jangka panjang. Kita ngomong jangka panjang itu yang pasti di atas tahun ya. Kalau bisa sih, kalau saya tuh adalah targetnya dari saya pertama kali invest tuh sampai sekarang saya belum pernah ambil duitnya 1 rupiah pun. Sampai sekarang saya tuh benar-benar saya tabung semuanya, saya tabung. Belum ada yang saya withdraw dalam bentuk rupiah. Kenapa? Karena tujuan saya jangka panjang. Jadi begini, kalau saya untuk menentukan take profit adalah bukan dari harga. Malah kalau saya nabungnya adalah dalam batas harga. Misal contoh nih, contoh sederhananya adalah BNB. Saya masuk di BNB dari 280. Tapi kemarin waktu turun nih di sekitar sini nih. Saya pertama kali masuk itu waktu di sini nih. Nah, ya di sini nih. 280 mana nih? Nah, sekitar sini nih. Sekitar sini nih, Maret sini nih, awal-awal sini nih, Maret 280 terus turun kan. Waduh. Saya kan waktu itu kan bingung kan BNB kan. Waduh. Terus akhirnya naik. Alhamdulillah. Terus saya sempat FOMO di sini nih. Saya beli 3 koin. Terus akhirnya turun lagi, ya Allah. Ya kan? Ya gini nih. Ini kripto seperti ini. Dan kalau saya ya udah ya sudah, kalau saya sih target nabungnya adalah target target harga. Target harga untuk BNB kalau saya itu adalah ini 655 nih, masih masih masuk wilayah tabung, zona tabung saya. Karena target saya adalah 750. Jadi gini, 750 adalah harga termahal untuk saya tabung. Di atas 750 saya nggak akan tabung. Saya stop nabungnya, itu saya stop. Jadi saya akan mencari koin yang lain. Dan ini masih di wilayah tabungan saya. Tapi kalau saya sih untuk saat ini saya sudah stop dulu karena menurut saya harganya sudah ketinggian. Saya lebih milih untuk, ya memang masih masuk wilayah tabung, tapi saya lebih milih untuk mencari koin lain yang mempunyai potensi lebih besar. Akhirnya saya kemarin masuk ke Solana. Saya masuk ke Solana itu dari harga $16 teman-teman. Nah dari sini nih, saya masuk Solana dari sini nih, 16,30. Terus saya beli lagi di sini di berapa? Sekitar Juni ya, ini 40-an. Saya waktu itu Solana itu saya mikir maksimal 100. Maksimal 100 untuk saya tabung. Tapi ternyata Solana sekarang 200. Saya merubah plan kalau saya akan terus nabung Solana sebelum $1.000. $1.000. Jadi $1.000 itu adalah Solana, setelah lebih dari 1.000 saya nggak akan nabung lagi. Ini salah satu koin tercinta saya ya. Cardano. Saya Cardano masuk nggak terlalu banyak. Saya tahu potensinya super super besar. Tapi saya lebih milih untuk investasi di Solana sama XRP. XRP. XRP ini saya nggak akan pernah berhenti nabung sebelum XRP $20.
secara persentase $20 ini 20 kali lipat. Kalau misalnya Solana kan dari 200 ke 1000 kan cuma naik dari 250 ya, 250 ya Solana ya. 25 ya sekitar 250 ke 1000 itu naiknya 5 kali lipat. Saya nggak akan berhenti nabung XRP sampai di XRP harganya paling mahal $20. Kenapa seperti itu? Kenapa saya lebih milih untuk masuk bikin untuk zona harga? Saya zona nabung, lebih tepatnya zona nabung. Kenapa saya lebih milih untuk zona nabung? Karena begini teman-teman, karena saya jangka panjang. Saya bukan orang yang uh, bisa memprediksi harga ini sampai berapa gitu kan. Saya bukan orang yang pintar untuk menganalisa sebuah project, bisa, tapi nggak terlalu advance seperti yang sudah pro-pro lainnya ya. Jadi tips saya itu yang kedua tadi kan, masuk ke dalam zona tabung. Zona nabung kita tuh maksimal harganya berapa sih gitu kan. Kalau sekarang kapan kita take profit? Kapan kita take profit? Kalau saya bukan dalam hitungan harga, mungkin lebih ke arah hitungan tahun. Kap, tahun berapa saya take profit? Kalau saya akhirnya menentukan kalau saya akan nabung setiap hari, tapi take profit saya tahun 2025. Atau mungkin bahkan saya nggak akan take profit. Kenapa? Karena saya lebih milih untuk koin tersebut semuanya di staking. Apa itu staking? Seperti ini teman-teman, staking itu seperti ini. Uh, Pulse. Ini yang ada di PancakeSwap. Saya punya PancakeSwap, alhamdulillah banyak. Sampai satu harinya itu saya bisa dapat 0,3 koin pancake. 0,3 koin pancake itu secara nggak langsung uh, 30 33% ya. 33% dari satu koin cake ya, sekitar kurang lebih $7 lah. Jadi ini salah satu porto saya untuk passive income. Kenapa saya lebih milih cake? Karena secara nggak langsung rewardnya, atau kalau bahasa kasarnya adalah bunga yang kita taruh kalau di deposito cuma 4%, kalau di cake ini kamu dapat 72% loh. 72%, dan ini auto staking. Apa itu auto staking? Jadi misalnya gini nih, koin kita itu dikunci, koin cake kita nanti itu dikunci di sini, dikunci di sini. Nah, nanti setelah koin kita dikunci di sini, nanti koin tadi itu bakal berkembang jadi semacam kayak reward yang kita dapatnya ya koin cake juga. Kayak saya dapatnya akhirnya per hari saya dapat 0,3 koin cake per hari, kurang lebih $7. Lumayan loh, $7 bisa buat nongki-nongki ya kan. Tapi saya lebih milih untuk auto, bukan manual. Ini kan ada manual juga, ada auto. Jadi kalau auto itu misalnya di staking secara auto itu semacam bola salju teman-teman. Jadi bola salju itu kecil, kita naruh ya, naruh nanti itu per hari ini teman-teman, hitungan kalkulatornya. Misalnya nih, nah kita naruh 100 koin cake. 100 koin cake sama dengan $2035. Kalau satu tahun kita dapat berapa? 70 berapa tadi? 72,54%. Berarti per harinya, kalau satu harinya kita bakal dapat $3. 0,149. Ini 0,149, ini 0,15 lah kita ngomong ya. Kita dapatnya $3 per hari loh. Lumayan kan? Terus misalnya kalau 7 hari kalian dapatnya $21. Kalau 30 hari, jadi gini, kalian dapat 4,5 koin cake, misalnya 30 hari. Jadi 4,5 koin cake tadi itu langsung di-includekan ke dalam sini. Jadi totalnya 104 koin cake. Dan nanti 104,5 koin cake ini tadi diambil 0,2% ya kalau nggak salah ya per harinya. Nah, ini kalau misalnya APY itu 5.000 kali daily compound loh. Sama dengan. Jadi kalau misalnya satu tahun, ini satu tahun nih, satu tahun kita bakal dapat 72 koin cake. Ini kan 72. Sekarang kita hitung ya, kalau misalnya 70 aja deh, 70
kali 5 tahun secara nggak langsung kan kita dapatnya kan harusnya 350 koin cake dong. Tapi coba lihat ini. Kalau misalnya kita naruh 5 tahun di koin cake, kita dapatnya 1465 koin cake. Gila nggak? Ini nih. Bayangin 2035 dolar jadi 29.000. Ini berapa? Berapa kali? 10, 14 kali lipat loh. 14 kali lipat. Harusnya kan 72% dikali 5 kan cuman sekitar kurang lebih 360% naiknya. Tapi ini naiknya 14 kali lipat loh. 14 kali lipat itu sama dengan 1400%. Gila nggak? Inilah kenapa aku naruh di CoinCake. Nah, hasil dari CoinCake inilah yang selalu aku ambil. Kayak misalnya nih, udah 30 hari aku dapat misalnya 0,3 kali 30 hari saya dapat 9 koin cake. Nah, 9 koin cake inilah yang akhirnya aku jadikan aku tukar ke koin micin. Nggak rugi kan? Karena aku nggak keluar duit. Ada satu koin micin potensial, aku tukar sama satu koin cake. Gitu terus. Aku tukar sama satu koin cake. Aku tukar sama 0,5 koin cake. Ini wallet saya di Binance, teman-teman. Ini aku XRP Army, saya udah nabung 8.900. Ini di akun Binance ya. Di toko kripto masih banyak XRP-nya. Hampir semuanya XRP. Totalnya hampir 40.000. Saya lagi nabung VeChain. VeChain ini cuman segini nih. Nggak ada di tempat lain. Stellar, Phantom. Kenapa saya nggak nabung? eh, Kenapa? Ini kan ada stakingnya semua sebenarnya. Kayak VeChain, kayak Stellar, itu di Hotbit kalau nggak salah ada. Eh, tapi kan ngerti sendiri kan kemarin Hotbit kena hack ya kan. Saya nggak terlalu berani buat naruh dana saya di situ. Saya di Hotbit cuman naruh koin apa Baby Doge coin, jadi ya micin-micin gitu. Nah, kesimpulan yang kita dapat apa sih? Jadi gini teman-teman, kesimpulannya ya. Misal kita punya 5 koin, 5 macam koin. Target kita adalah kita investasi 5 koin. Dua koin ini harus ada di layer 1. Contoh misalnya kalau misalnya saya ngambil Solana sama BNB gitu. Atau Solana sama XRP. Kalau saya sih Solana sama XRP ya. Terus masuk layer 2 gitu kan. Masuk layer 2 kita masuk misalnya ngambil Polygon, kita ngambil VeChain gitu kan. Ngambil Stellar. Nah, nanti setelah diantara setelah 5 koin ini terserah. Di nextnya kalian mau masuk di koin micin silahkan. Tapi koin micin itu kalian harus siap hilang duit gitu. Harus siap hilang duit. Kayak contoh. Kayak misalnya ini nih. Kita lihat KuCoin. Di sini teman-teman. Saya kemarin masuk ke sini. Nah, dan saya beli di sini. Saya beli di sini nih. FOMO sekali. Sekarang harganya di sini nih. Tidak bergerak. Lihat. Candlenya pun kecil-kecil. Ini jahatnya koin micin itu ini. Lihat. Dari sini nih ya. Hancurnya sampai sini nih. Nah, ini berapa nih? Turun sampai hampir 90% kalau nggak salah kemarin. Itulah kenapa kalau main koin-koin seperti ini jangan pakai nominal yang besar. Tapi nominalnya kecil-kecil aja kayak ngambil 2 dolar, 3 dolar gitu kan. Nggak usah takut bakal jadi berapa. Yaitu anggap aja uang yang siap untuk hilang lah gitu. Tapi jangan pernah meremehkan 2 dolar, 3 dolar di koin-koin micin seperti ini. Ya contohnya kayak Shiba Inu, kayak Doge gitu kan. Shiba Inu deh, kita ngomong Shiba Inu. Kita ngomong Shiba Inu waktu itu 20.000 ya. Kita beli 1 dolar. Saya kemarin hitung 1 dolar jadi 241.000 loh. 1 dolar jadi 241.000 US dollar. Gila itu 241.000% naiknya. 241.000 kali lipat. Jadi berapa? Jadi 4 miliar itu.
Ya itu aja teman-teman mungkin ya yang bisa saya sharing. Mungkin itu aja. Jadi tolong jangan asal main koin micin kalau belum tahu resikonya. Kayak kemarin tiba-tiba ada yang langsung rug pull gitu kan. Udah nanam $100, nanam $200, tiba-tiba koinnya scam, apa kalian nggak nangis? Bisa nangis loh itu. Mending kalau main koin-koin micin itu hasil dari stakingnya Cake, stakingnya Ape Swap gitu. Satu koin gitu kan. Hasil ini kayak kemarin saya staking ini sudah sampai dapat 40 koin. Akhirnya 40 koin saya tarik semua, saya sebar ke koin-koin micin ya, kayak Buff Doge itu saya masuk berapa? Saya masuk 10 koin paling. Tapi kan nggak apa-apa, saya nominal gede dari anu kan nggak apa-apa karena itu kan bukan modal saya, itu kan hasil dari staking kan. Bukan duit saya sendiri. Koin cake saya sih masih ada, masih lanjut staking terus sampai sekarang. Ya mungkin segitu aja dulu dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung masuk ke tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah mindset atau apa yang harus kita lakukan kalau misalnya koin kita turunnya jauh gitu kan. Karena sudah azan subuh, saya mau undur diri dulu, saya mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.